Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Bramantiyana Diva Ruslan dari kelas 11 MIPA 5, absen 5. Jadi hari ini tuh saya pengen ngumpulin tugas biologi dari Ibu Zita. Jadi tugasnya tuh ada dua. Yang pertama tuh tentang folio. Dan folionya ini ada 5 subbab yang mencakup dari virus dan juga coronavirus yang belakangan ini viral. Jadi subbab yang pertama tuh ada pengenalan virus. Kemudian yang kedua pengenalan virus corona, yang ketiga mitigasi bencana, keempat cara hidup sehat, dan yang kelima bersosialisasi di masyarakat. Ini folionya. Kemudian ada juga selain folio itu ada juga poster. Posternya ini harus mencakup dari penanganan bahaya atau enggak pencegahan dari COVID-19. Nih poster saya. Oke, jadi yang pertama akan saya bahas di sini tuh tentang folionya dulu ya. Jadi enjoy. Oke, jadi yang pertama ini kita ada pengenalan virus. Jadi kita awali dengan ciri-ciri virus dulu. Yang pertama, virus itu bersifat seperti benda hidup. Contohnya aja dia bisa berkembang biak, tapi harus berada di dalam sel yang hidup. Kemudian, dia memiliki satu asam nukleat. Kan kita kenal asam nukleat itu ada dua, DNA dan RNA. Tapi kalau virus ini cuma punya salah satunya, jadi nggak bisa keduanya. Kemudian, virus ini dikatakan seperti benda mati juga, karena dia itu nggak melakukan metabolisme, nggak bernapas, nggak bergerak, dan akan berbentuk kristal jika dia ada di luar sel hidup. Kemudian dia bentuknya ini juga ukurannya sangat kecil, yaitu sekitar 20-300 nanometer. Kemudian virus ini juga bentuknya bermacam-macam. Yang pertama itu ada bentuk batang, contohnya TMV, tobacco mosaic virus. Kemudian yang kedua ada berbentuk seperti peluru. Kenapa seperti peluru? Karena dia tuh sebenarnya batang, cuman ujungnya oval. Contohnya itu rhabdovirus. Kemudian yang ketiga berbentuk bulat. Contohnya itu HIV. HIV ini kita udah kenal lah. Namanya itu Human Immunodeficiency Virus. Kemudian ada yang berbentuk filamen. Filamen tuh benang. Contohnya itu virus Ebola. Virus Ebola ini baru beberapa tahun lalu gempar gitulah. Terus ada yang berbentuk polyhedral. Contohnya itu adenovirus. Kemudian yang berbentuk seperti huruf T namanya bakteriofag. Bakteriofag ini tuh menyerang bakteri E. coli. Kemudian ada struktur virus. Struktur virus ini yang pertama ada kepala. Kepala ini tuh dia mengandung asam nukleat. Yang tadi kita jelasin namanya itu DNA atau enggak RNA. Karena dia cuma bisa punya salah satunya. Nah, kepala ini dia itu dilindungi oleh kapsid. Nah, kapsid itu ada di selanjutnya. Kapsid ini merupakan selubung luar virus yang mengandung subunit protein yang kita sebut namanya kapsomer. Kemudian ada asam nukleat. Asam nukleatnya yang tadi kita bilang DNA atau RNA aja. Asam nukleat ini tuh dia berfungsi untuk sebagai informasi genetik untuk replikasi. Kemudian ada leher. Leher ini tuh dia penghubung antara kepala sama ekor. Leher ini berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat yang menuju ke ekor. Ekor terdiri dari serabut ekor, terus sama lempeng dasar. Dia ini fungsinya itu untuk menempel pada inang. Jadi kayak virusnya nempel ke inang gitu ekor. Kemudian ada cara hidup. Jadi virus ini tuh dia termasuk dalam parasit obligat karena hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Sel yang hidup ini tuh kita sebut sel inang. Kemudian saat sel inangnya ini mati, virus itu nggak akan ikut mati, tapi dia akan mengkristal. Virus dapat mengenali inangnya dengan sistem Loci atau yang kita sebut penyesuaian. Berdasarkan jenis sel inangnya, dia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada virus dengan kisaran inang luas. Contohnya itu virus flu burung yang menginfeksi unggas, babi, dan manusia. Kemudian yang kedua ada virus dengan kisaran inang sempit. Contohnya itu virus flu. Dia ini menginfeksi sel-sel saluran pernapasan. Kemudian perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus ini tuh ada dua daur. Yang pertama daur litik. Dia ini terjadi ketika imunitas sel inang itu lebih lemah dibandingkan daya infeksi virus itu sendiri. Tahapan-tahapannya itu ada absorpsi, penetrasi, sintesis dan replikasi, pematangan atau perakitan, dan lisis. Yang kedua ada daur lisogenik. Dia ini terjadi ketika imunitas sel inang lebih kuat dibandingkan daya infeksi virus. Nah, DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom membentuk profag. Tahapan-tahapannya itu ada absorpsi, penetrasi, profag, pembelahan, dan sintesis. Kemudian ada klasifikasi virus.
Yang pertama ini ada berdasarkan ada atau tidaknya selubung nukleokapsid. Nah, yang pertama ini ada berselubung, contohnya itu poxivirus, rhabdovirus, sama herpes virus. Kemudian yang telanjang, contohnya itu papovirus, adenovirus, sama reovirus. Kemudian berdasarkan jumlah kapsomernya, yang kapsomernya ada 32, contohnya itu parvovirus. Yang 60 contohnya picornavirus, 72 papovirus, 162 herpes virus, 252 adenovirus. Kemudian berdasarkan jenis sel inangnya. Yang pertama ada yang menyerang bakteri, contohnya itu virus T. Terus yang menyerang tanaman itu TMV, yang menyerang hewan itu rabies dan flu burung. Terus yang menyerang manusia itu contohnya HIV sama COVID-19 yang baru-baru ini terkenal. Kemudian ada berdasarkan metode replikasinya. Yang pertama itu ada tipe 1. Dia ini DNA utas ganda. Contohnya itu dia herpes virus. Kemudian tipe 2. Dia ini DNA utas tunggal. Contohnya itu virus MVM. Yang berikutnya tipe 3. Dia ini RNA utas ganda. Contohnya itu dia reovirus. Kemudian tipe 4. Dia ini RNA utas tunggal positif. Contohnya itu virus polio. Kemudian tipe 5 RNA utas tunggal negatif, contohnya itu virus rabies. Terus tipe 6 RNA tunggal positif, contohnya AIDS. Kemudian tipe 7 RNA utas ganda, contohnya itu heparnavirus. Kemudian berdasarkan jenis asam nukleatnya, yang virusnya itu asam nukleatnya DNA, contohnya itu parvovirus. Kemudian yang asam nukleatnya RNA, contohnya itu picornavirus. Setelah tadi kita mengenal apa itu virus, sekarang kita akan mengenal apa itu virus corona. Jadi yang pertama ini tuh latar belakangnya dulu. Virus corona itu adalah sebuah virus yang ditemukan pada hewan dan manusia yang ditemukan di Wuhan, Cina waktu itu. Dia ini menyebabkan berbagai penyakit seperti flu, MERS, dan SARS. Nah, virus ini tuh menyebar secara biasanya dari percikan dari mulut atau hidung dari yang menderitanya. Kemudian virus corona ini memiliki beberapa gejala. Secara umum ada 3 gejala yang paling sering ditemukan. Contohnya itu demam, tapi demam ini tuh dia sangat tinggi. Biasanya sekitar di atas 38 derajat Celcius. Kemudian batuk-batuk berdahak, dan kita juga sering sesak nafas. Nah, penyebab dari infeksi COVID-19 ini sendiri disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menyerang sistem pernapasan. Nah, cara penyebarannya ini, dia tuh droplet atau percikan dari mulut atau hidung penderita yang terkena dari virus ini. Nah, cara pencegahannya itu, misalkan kita habis ketemu dengan orang, kita tuh jangan langsung menyentuh wajah atau masukin tangan kita ke mulut. Tapi kita harus cuci tangan dulu, pakai hand sanitizer. Dan juga kita harus social distancing gitu, minimal kayak 2 meter lah dari orang itu. Terus juga jangan kita itu terlalu sering untuk ngumpul. Kalau nggak ada kepentingan, di rumah aja lah, nggak usah kemana-mana. Kemudian mitigasi bencana. Yang pertama itu protokol virus corona. Nah, jika kita merasa tidak sehat, pokoknya kita harus segera ke fasilitas kesehatan masyarakat yang biasa sudah dikasih rujukannya gitu. Biasanya kita dapat informasi tentang rujukan itu dari media sosial atau enggak dari berita. Jadi kita harus tetap mantengin dari media sosial tersebut. Nah, kemudian tenaga kesehatan dari fasilitas kesehatan masyarakat itu akan melakukan screening pada pasien dalam pengawasan atau yang kita sebut sebagai PDP. Kemudian di rumah sakit rujukan, spesimen PDP ini diambil untuk pemeriksaan lab. Kemudian pasien ini akan dimasukkan ke ruang isolasi. Jika positif, kita akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19. Namun jika kita sehat, tapi 14 hari sebelumnya itu kita pernah keluar negeri yang banyak orang-orang yang terkena COVID-19, kita harus dilakukan self-monitoring. Nah, kemudian ada juga cara-cara penanganan saat kita sakit. Yang pertama, jangan keluar rumah, kecuali untuk kita kayak misalkan pengobatan. Terus yang kedua, kita tuh sebisa mungkin jaraknya jauh dari orang lain. Seperti kayak tinggal di rumah nih, tapi kita tuh harus ada jarak dengan orang lain supaya orang yang di dalam rumah kita ini nggak terkena juga dengan penyakit kita. Kemudian kita harus pakai masker dan sarung tangan. Kemudian kita tuh harus selalu cuci tangan setelah kita dari luar, kita habis ngapain, pokoknya harus cuci tangan. Terus kalau kita di luar kan kita pasti nggak sempet dong buat cuci tangan. Jadi kita harus sedia selalu hand sanitizer. Kemudian cara hidup sehat. Yang pertama tuh kita menjaga kebersihan diri kita terlebih dahulu. Seperti kita mencuci tangan pakai sabun, terutama kalau kita habis dari luar. Seperti kita ketemu sama temen, atau kita habis beli makanan, habis ketemu sama orang lain. Pokoknya tuh kita harus cuci tangan terlebih dahulu untuk mencegah penyebaran dari virus tersebut.
Kemudian kita juga harus menjaga kebersihan kuku dan kaki kita, terus juga menjaga kebersihan pakaian. Kemudian kita menjaga kebersihan lingkungan juga. Banyak cara yang dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan pekarangan rumah kita. Terus kita juga harus tutup saluran pembuangan air kita. Terus juga ada cara menjaga kesehatan dari diri kita, seperti kita harus makan sayur-sayuran hijau, buah-buahan. Terus kita harus sering mengkonsumsi vitamin atau suplemen. Kemudian kita harus berolahraga secara rutin. Terus kita juga harus beristirahat dengan cukup, apalagi kalau kita sebelumnya habis berolahraga. Terus ada beberapa olahraga yang dapat dilakukan saat lagi wabah corona seperti ini. Seperti kita di rumah jogging, atau enggak kita main sepeda statis, atau kita berkeliling dulu saat pagi kan masih sepi. Misalkan jam 5 naik sepeda atau jogging pagi. Terus bisa juga yoga di rumah, seperti itu. Kemudian bersosialisasi di masyarakat. Jadi kita tuh lagi kayak gini, kita tuh juga harus tergantung dengan kondisi saat ini. Contohnya kayak kita saat memberi salam. Dalam kondisi kayak gini tuh kita nggak usah berjabat tangan. Kita bisa kayak cuman saat ketemu kita ngobrol, iya halo, hai, assalamualaikum, gitu aja. Terus kalau misalkan pengen salaman ya hindarin lah sebisa mungkin. Atau enggak salaman aja gitu pakai kaki, tos-tosan pakai kaki. Terus juga kita juga harus bijak dalam menggunakan sosial media. Kita jangan sampai termakan atau menyebar hoax-hoax gitu, terutama tentang hal-hal yang lagi sensitif kayak gini, tentang corona. Terus kita juga harus selalu cek fakta, informasi-informasi secara faktual, jangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus kita harus menghindari akun-akun yang negatif. Nah, pokoknya seperti itu aja dari bahasan folio atau rangkuman materi tentang corona ini. Oke, jadi di poster ini saya nulis pertama ada COVID-19. Sesuai dengan judul pembahasan kita ya COVID-19, apa yang kita bahas di sini kan. Kemudian di bawah itu saya tulis Wuhan Coronavirus. Kenapa namanya Wuhan Coronavirus? Karena sebenarnya coronavirus ini tuh yang kita kenal, dia tuh pertama kali teridentifikasinya tuh di Wuhan, Cina. Jadi virusnya ini tuh berasal dari sana. Kemudian dari poster ini saya nulis di sini tuh seperti kayak ada demam, sakit tenggorokan, batuk kering. Di sini tuh tentang gejala-gejala apa sih yang muncul kalau kita tuh terkena dari COVID-19 ini. Jadi yang pertama ada demam, seperti yang tadi saya sudah bilang, gejalanya itu demam tapi demam tinggi. Contohnya itu seperti kita demam di atas 38 derajat Celcius. Kemudian sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan di sini juga bisa bermakna seperti sesak nafas gitu, karena tenggorokannya pun sakit. Kemudian ada batuk-batuk. Seperti yang kita tahu, kalau kita terserang penyakit seperti flu itu kita pasti batuk-batuk atau enggak hidungnya mampet terkadang. Kemudian ada tulisan di sini pneumonia. Kenapa saya tulis pneumonia? Karena sejak awal saat virus ini baru-baru muncul saat bulan Januari, itu di internet merebak namanya itu bukan langsung COVID-19 atau coronavirus, tapi seperti wabah virus yang menyerang atau menjangkit seperti pneumonia gitu. Lebih dikenal sebagai wabah pneumonia. Makanya saya tulis di sini pneumonia. Oke, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See ya.